Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, 1 Juli 2024 adalah sidang pra-peradilan kasus Vina dengan terdakwa Peggy Setiawan. Berikut cuplikan video sidang pra-peradilan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandung. Itu aja. Pak, tadi dari permohonan dari para kuasa hukum, Pak, terus kemudian apakah nanti dari Polda sendiri akan ada bukti-bukti juga yang akan bisa menjangkau untuk permohonan tersebut, Pak? Ya, kita akan bantah dalil-dalil mereka. Gitu. Saksi berapa orang, Pak, dari Polda? Saksi ahli aja. Satu aja. Ya. Kalau untuk besok kira-kira siapa aja yang akan hadir, Pak? Nah, rahasia. Nah, gitu. Ya. Nanti. Jam berapa, Pak? Apa? Konfirmasi dari hakim. Jam 9. Ya, timnya tetap. 11 orang. Ya. Makasih Mas ya. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Dan harus relevan, artinya alat bukti itu, dua alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Peggy Setiawan. Dua alat bukti ini apa Iya. sih kalau dari polisi, Bang? Ya, kita belum tahu apa yang mereka mau menghadirkan. Tapi yang kami tangkap begini, dari agenda persidangan tadi, pihak kami sudah ditanyakan selaku pemohon, kemudian pihak kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan, saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini yang dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, bukti bahwa ini terjadi salah tangkap itu apa? Tadi disebutkan memang di sidang kan ada apa? Jelas sekali ini yang pertama kami sampaikan. Peristiwa terjadi itu di Cirebon, Peggy Setiawan berada di Bandung, itu kami sudah tekankan. Saksi-saksinya pun juga jelas. Buktinya juga semuanya jelas. Jadi kita sudah menekankan itu. Kalau hal-hal lainnya lagi, makanya kami melihat bahwa peristiwa ini, perkara ini sudah 8 tahun lamanya. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Tadi disebutkan juga kan, Ya. dijelaskan juga kan tadi karakter atau sosok yang berbeda itu seperti apa? Ya, kita sudah menjelaskan. Mulai dari ciri-ciri fisik, ya kan? Kemudian alamat, ya kan? Usia juga semuanya berbeda. Iya, berbeda. Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan pra-peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih. Dicari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness, yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Terkait tadi apa sosok yang berbeda, ciri-ciri fisik itu nanti alat buktinya akan dihadirkan apa, Bang? Kan pihak kepolisian dulu membuktikan. Ya, saya kan? tambahkan ya. Jadi alat bukti yang akan kami ajukan bahwa DPO berbeda dengan Peggy Setiawan, kami mempunyai permohonan pra-peradilan kami ada pada poinnya mempersoalkan pertama ya, karena setiap kompresi pers Polda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa penangkapan Peggy Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah ya, maka ya kami menyampaikan dalam permohonan pra-peradilan ini pertama ya, penangkapan ya, tadi ada penangkapan itu ya seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu.
Nyatanya Peggy Setiawan ya ditangkap, statusnya belum tersangka. Ditangkap 21 Mei ya pukul 10 pagi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga ya, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya ya pada saat ditangkap seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya ini ditangkap dulu ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017, dari 2016 sampai viralnya film Vina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua, ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan boleh. Ini tidak tertangkap tangan. Sejak kejadian terdahulu juga ya, itu kejadian 27 Agustus 2016, kemudian baru ditangkap para pelaku 8 orang itu 3 hari kemudian, artinya tidak tertangkap tangan ya. Jadi pertama mempersoalkan penangkapan ya, kedua ya mempersoalkan penetapan tersangka. Tadi karena ya penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak, ditetapkan tersangkanya ya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya ya dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon ya di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi 1 penangkapan, 2 penetapan tersangka itu. Oke. Dari kuasa hukum kira-kira ada informasi nggak seperti apa Peggy yang sebenarnya dicari ini? Apakah sudah ada informasi? Itu tadi ciri-cirinya yang dikasih tahu tuh. Apakah sudah ada orang yang dimaksud? Oh, itu kita belum ada. Enggak, sekarang begini. Kami itu yang harus hadir di buktikan. Kami hadir di sini semata-mata kita harus garis bawahi nih ya. Kita harus garis bawahi bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Ya. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana peristiwa, kami tidak ada kaitan itu. Yang kami ingin buktikan, silakan cari sendiri. Yang kami ingin buktikan, yang kami ingin bela di sini adalah orang yang atas nama Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak tahu menahu, kemudian ditarik, dimintai pertanggungjawab dalam perkara ini. Kira-kira seperti itu. Jadi atas landasan kesamaan nama aja. Ya, jadi gini. Kalau kesamaan nama juga tidak sama. Sama Peggy Setiawan dengan Peggy Peron. Kan ini 2 hal berbeda. Kemudian yang paling penting begini. 2016 dilakukan penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap. Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan bukan di 2024 ini. Pertanyaannya kenapa didiamkan? Dan harus penyitaan barang bukti juga tuh harus disertai dengan surat penyitaan barang bukti. Tapi pada saat penyitaan barang bukti itu tidak ada surat penetapan barang bukti atau surat penyitaan barang bukti dan tidak seizin pengadilan negeri. Penangkapannya juga kan nggak ada suratnya juga apa gimana? Iya betul, tidak ada. Lebih kami tekankan bahwa lebih kepada 2016 pada saat dilakukan penyitaan 2 unit motor rusak turun mesin. Itu sama sekali tidak diberikan surat apa-apa. Tapi yang kemudian motor itu tetap dibawa. Sampai hari ini tidak ada bukti suratnya bahwa kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 motor tersebut. Pertanyaan kami, di mana kira-kira bukti itu sekarang? Di mana bukti itu sekarang? Karena bukti tersebut juga tidak dimasukkan di dalam 8 terpidana ini sebagai alat bukti. Nggak masuk itu juga. Makanya kita menjadi pertanyaan kami, kira-kira penyidik apain sih terhadap motor itu? Diapain? Kita tunggu besok jawabannya. Karena persoalan 2 unit motor yang dilakukan penyitaan ini kami juga sudah mengajukan dalam permohonan kami. Kira-kira seperti itu. Terus ini. Apa yang akan ya, gini Pak. Gini, satu lagi. Ini simpel saja sebetulnya, ya. Kenapa kita tim kuasa hukum Peggy menitik beratkan kepada error in persona? Pertanyaannya adalah
apakah Polda Jabar menghormati putusan hakim tahun 2017? Kalau mereka menghormati, tangkap Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Nah, itu pertama, ya. Karena dari ciri-ciri yang disampaikan oleh rekan kami jauh berbeda. Ya, saya nggak usah kupas lagi karena sudah dikupas banyak ya. Siapakah Peggy Peron, siapa Peggy Setiawan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terakhir Kompolnas menyampaikan penyidik sudah mengantongi nama 5 Peggy Setiawan. Ya. Kepada Polda Jabar, kalau memang ada 5 Peggy Setiawan di kantong penyidik, ya, yang 4 panggil tuh, ya, yang 4 panggil, mintai keterangan, bila perlu perlakukan seperti klien kami Peggy Setiawan, ya, tangkap, tahan, atau kalau mereka nggak berani itu lakukan klien kami seperti mereka, keluarkan, bebaskan, simpel kan, itu aja. Oke, jadi pada intinya karena kok kesimpulan permohonan kami ini adalah error in persona, salah orang, maka menurut KUHAP ketika ya Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron sebagaimana putusan pengadilan dan sebagaimana penetapan DPO, maka Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai. Seharusnya kalau orang yang dicurigai tidak langsung ditangkap. Lakukan pemanggilan dulu, lakukan pemeriksaan dulu, sampai ditemukan 2 alat bukti bahwa pelaku pembunuhan dan atau pemerkosaan itu mengarah ke Peggy Setiawan. Baru itu saya acungi jempol kalau penyidik seperti itu. Tetapi nyatanya ya hanya menurut penyidik bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy alias Peron, sementara ya dari ciri-cirinya berbeda, dia melanggar prosedur ya. Ada peraturan Kabareskrim ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi. Fatal. Yang paling penting sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nyatanya ini langsung ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Itu jadi error in persona, tetapi tidak dilakukan pemanggilan dulu, tidak dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita tunggu besok jawaban apa yang membuat penyidik, alat bukti apa yang membuat penyidik menetapkan klien kami yang jelas-jelas Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron kemudian menjadi tersangka. Demikian. Dokumen apa yang tadi hadirkan untuk menjadi itu nantilah nggak bisa kita buka itu nanti bocor. Nanti ada kejutan berikutnya, kejutan berikutnya di pengadilan nanti. Hanya yang saya mau katakan begini, bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi. Menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHAP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan ya udah silakan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih. Kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi ahli aja ya. Ahli aja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam, silakan hadirkan AF ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AF ini terlibat. Catat itu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Sudirman. Ya. Kami akan tanya dari hati ke hati nanti karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya. Orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui kalau harusnya kan di lapas, meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya. Silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya. Ini enggak. Nah, jadi hanya 2 itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan yaitu keterangan AF dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Itu. Ya. Karena bicara hukum itu cuma 2, bukti dan saksi. Jadi kalau bukti dan saksi tidak lengkap, tidak bisa dibuktikan secara benar, maka harus sesegera mungkin Peggy Setiawan dibebaskan. Kira-kira gitu. Silakan, mau nanya ibu silakan. Kan dari kejaksaan pun sudah jelas bahwa berkas dikembalikan karena P18, artinya bukti permulaan dari tertuduhnya Peggy Setiawan sebagai tersangka tidaklah terbukti sehingga
kejaksaan pun mengembalikan berkas tersebut karena memang masih jauh untuk dibuktikan bahwa Peggy adalah tersangkanya. Gitu. Kira-kira gitu. Satu hal yang begini, Pak. Besok acaranya itu nanti setelah jawaban kami juga akan ajukan replik terus iya, duplik. Betul. Dalam replik nanti kami akan tegaskan juga bahwa soal penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan jelas-jelas dikatakan oleh klien kami rekan kami itu sudah perbuatan melanggar hukum, ya kan? Kewenangan. Terutama soal penangkapan. Soal penangkapan pada saat keluarkan sprint penangkapan harus diberitahukan kepada orang tua atau keluarga atau penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak pernah ada, ya kan? Nah, ini penting, ini perlu dicatat. Nanti akan kami tegaskan dalam replik besok. Ya. Terima kasih sudah ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Ya. Terserah bebas semua gitu ya. Ciao. Lagi. Demikian suasana sidang pra-peradilan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandung. Saya atas nama Bang John mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan kita doakan semoga Peggy Setiawan agar segera bebas. Amin.